an-naum wal istiqad, adab tidur dan bangunnya Nabi. Bangun tidur kan kegiatan kita semua. Setiap orang pasti setiap hari bangun tidur, ya. Nah, bagaimana agar tidur kita dapat pahala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal tidur itu kan mubah kalau cara fikih itu. Pak Ustadz, kalau tidur di siang hari, tidur di malam hari itu apa hukumnya? Mubah. Mau tidur silakan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi akan menjadi pahala, akan menjadi ibadah kalau kita tidur itu adalah mengikuti sunnah Nabi, gitu kan? Contoh Nabi sudah mencontohkan. Nah, apa adab tidur dan bangun Nabi? Sekali lagi, nggak bicara tentang akhlak, kan adab ya, perilaku kan, gitu kan? Gimana sih Nabi tidur? Pertama, dalam kitab ini Bapak Ibu, adab yang pertama, muhasabatun nafsi qablan naum. Satu, adabnya, etikanya, sunnahnya, kalau bisa Bapak Ibu, sebelum tidur itu kita melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa Pak? Kalau bahasa terjemahan kita itu mengaudit. Kalau dalam bahasa Arab, auditor itu namanya muhasib. Ilmu untuk kita bisa menghitung-hitung namanya apa? Al-hisab, gitu kan itu. Muhasabatun nafsi artinya menghitung-hitung diri kita, melakukan sebuah refleksi, introspeksi ke dalam sebelum tidur. Kata pengarang kitab ini apa Bapak Ibu? Fayustahabbu lil muslim an yuhasaba nafsahu qubailin naumi amma badal minha min a'mali khilali naharihi fa in wajada khairan hamidallaha ta'ala wa in wajada ghaira dzalika istaghfara wa anaba wa badara ila taubah wa azama an yakuna yaumuhul ati khairan min yaumihi salif biidznillah. Jadi Bapak Ibu, kata pengarang kitab ini adabnya, sebelum tidur itu hendaklah seorang muslim melakukan introspeksi diri, menghitung-hitung dirinya. Apa sebelum tidur? Tentang apa? Perilakunya, aktivitasnya di waktu siang sebelum tidur itu. Kira-kira ada gak janji yang belum terpenuhi? Ada gak kewajiban yang Allah bebankan kepada kita yang belum kita lakukan? Kalau seandainya satu hak Allah sudah kita penuhi, hak sesama juga sudah kita penuhi, berarti apa? Berarti kebaikan. Maka pada waktu itu kita bersyukur pada Allah. Semoga itu semua menjadi bekal kita di yaumul kiamat. Karena amal-amalan itulah yang akan menjadi bekal bagi kita. Tapi kalau seandainya ternyata setelah kita hitung, kita introspeksi itu ternyata bukan kebaikan yang sudah kita tabungkan, yang sudah kita investasikan, kewajiban belum tertunaikan, mungkin na'udzubillah seandainya yang namanya manusia qulubani adama khata'un, tergelincir ke dalam dosa, ya. Kita sadar, menyesallah, menangislah dan beristighfarlah kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah, dan keesokan harinya apa? Azamkanlah bahwa besok harinya agar menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ikuti, kalau seandainya ternyata bukan kebaikan yang dilakukan, apa? Ganti, ikuti dengan kebaikan. Kalau Pak Nabi apa Pak? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam keadaan apapun. Tapi ada gak Bapak Ibu yang hidupnya 24 jam itu selalu dalam kebaikan, dalam ketaatan? Gak ada. Al-iman yazidu wa yanqus. Ya. Kata Nabi, inna quluba ibadi, dalam hadis qudsi, baina yadayi rahman. Karena masalah baik dan buruk, naik dan turun iman itu kan terkait dengan hati. Karena Nabi tahu gak ada orangnya, pasti orang itu tergelincir ke dalam dosa. Apa? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, ketika dia ternyata baru baru sadar dan nyesal, ternyata bukan kebaikan yang sudah dilakukan tapi as-sayyi'at, keburukan,
asbi'i, ikuti dengan kebaikan esoknya, ganti. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kan ada 4 langkah seseorang itu sampai kepada derajat takwa. Satu apa Bapak Ibu? Satu muahadah, ya. Yang kedua muhasabah. Kita ini, kata Imam Al-Ghazali, kan hidup ini seperti seorang sedang melakukan kongsi, sedang berbisnis, sedang melakukan kerjasama bisnis. Ya, ada orang yang memberikan modal, kita pengguna modal. Agar modal yang kita terima dari orang lain itu kita nggak sia-siakan, maka wajib yang namanya orang bisnis itu harus dihitung tuh. Paling tidak kalau dalam hitung kan ada tutup buku di akhir tahun, ya kan, tutup buku untuk mengetahui ini tahun kita ini untung bisnis ini rugi apa enggak. Oh ternyata rugi, ketahuan. Kata Imam Ghazali, hidup kita juga sama. Allah sudah memberikan modal kepada kita waktu 24 jam. Umur ada yang diberikan sekian tahun. Semua orang sama modalnya dari Allah. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, hampir semua sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Salah satu diantaranya kenapa? Karena banyak orang yang menyiapkan modal-modal itu. Nah, agar supaya kita tidak menyia-nyiakan, kita ingat tuh. Kata Imam Ghazali, 5 menit paling tidak. Jangan 1 tahun sekali. Kita bakal ketahuan kita kemana kita akan melangkah ketika kita meninggal dunia itu, karena kita sudah mengaudit, sudah menghitung. Nah, kalau seandainya ternyata setelah kita audit, setelah kita hitung itu bukan kebaikan tapi dosa yang kita lakukan, maka kata Imam Al-Ghazali, maka tindakan selanjutnya apa? Mu'aqobah. Mu'aqobah itu apa, Pak? Memberikan sanksi. Karena sudah teledor kita, diberikan waktu, kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita, tinggalkan. Berikan sanksi sebelum nanti Allah berikan sanksi. Makanya Pak, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Hisablah kalian sebelum nanti Allah menghisab, nanti yaumul hisab, timbanglah amal kalian sebelum kalian timbang. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata bukan kebaikan yang kita lakukan, apa? Mu'aqobah. Berikan sanksi sebelum diberikan sanksi oleh Allah. Dulu para ulama generasi salafus saleh itu sampai untuk memberikan sanksi. Ada seorang ya sufi, ketika dia di siang hari melakukan kemaksiatan, di malam hari dia melakukan muhasabah, dia baru ingat Bapak Ibu. Ada satu kemaksiatan dilakukan karena tangan dia. Kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota badan dia. Dia ngambil bara api, itu telunjuknya ditempelkan di api itu. Sambil dia mencela dirinya, ya fulan, api neraka lebih panas daripada api dunia. Sebelum engkau mendapatkan azab dari Allah, inilah haram dunia. Kita nggak sampai seperti itu Bapak Ibu. Ya, sampai mu'aqobah langsung oleh diri kita, nggak seperti itu. Tapi para ulama memberikan contoh kepada kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ganti kesalahan itu dengan kebaikan. Contohnya apa? Umar bin Khattab pernah suatu ketika di musim panen kurma Bapak Ibu, dia punya kebun kurma yang luas. Di sore hari itu, karena itu lagi di musim panen, dia melakukan inspeksi, melihat bagaimana kebun kurma yang akan dipanennya keesokan harinya. Gara-gara asiknya dia ya mengontrol, melihat kebun kurma yang sebentar lagi akan dipanen, dia pulang ke rumahnya, sholat asar sudah, sholat berjamaah asar di masjid sudah selesai. Umar datang ke masjid sendirian, hanya dia sholat sendiri. Bagi kita itu kan biasa, betul Bapak Ibu? Bukan sebuah kesalahan. Orang kita masih sholat di waktunya, betul? Cuma nggak ikut sholat berjamaah saja kan? Tapi bagi seorang Umar itu sebuah kesalahan, sebuah kelalaian. Nangis dia. Keesokan harinya Bapak Ibu, kebun kurma yang dia miliki, yang sebentar lagi akan dipanen, dijual, disodakohkan untuk mengganti apa? Keburukan yang dia lakukan dan untuk menutupi kesalahan. Itu namanya mu'aqobah. Ya, kita nggak sampai segitulah. Kalau kita ngikutin Umar, semua barang kita habis itu betul. Lagi sholat asar, lagi sibukin sholat asar, kita nyuci mobil gitu ya Bapak Ibu. Saking asiknya nyuci mobil, kita sholat berjamaah ketinggalan, jual mobil, sodakohkan, habislah kita gitu kan. Gantilah dengan amal yang lain. Sodakoh, diganti dengan amal yang lain. Wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Itu manfaatnya muhasabah.
Ya, mengaudit. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, perhatikan wal tanzur, teropong terawang ma qaddamat, apa yang sudah dipersiapkan di waktu-waktu sebelumnya. Untuk apa? Lighadin, untuk hari esok. Ini muhasabah Bapak Ibu. Ya. Nah, tiap hari 5 menit. Bapak Ibu, itu adab dan etika.